Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan, peraturan, ataupun kebijaksanaan negara yang ditujukan kepada negara lain dan juga dapat mengatur hubungan bersama dengan negara lain. Meskipun politik luar negeri dari tiap-tiap negara itu berbeda, pasti ada tujuan sama yang dimiliki setiap negara tersebut demi membangun negaranya. Jatuhnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada saat itu membuat politik luar negeri Indonesia harus ditata kembali seiring dengan pemerintahan baru yang disebut Orde Baru. Dan itu di bawah kepemimpinan langsung oleh Presiden Soeharto. Orde Baru ini tercatat sebagai masa pemerintahan terlama di Indonesia dengan kurun waktu hingga 3 dekade atau sekitar 30 tahun masa kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru juga memiliki ciri karakteristik yang dimana sangat dominan dengan militeristik dan juga sangat sentralistik atau terpusat. Dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Presiden Soeharto, yaitu otoriter, di mana segala sesuatunya itu dia yang dominan. Mulai dari penetapan kebijakan, keputusan, peraturan, itu berasal dari idenya sendiri. Selain itu, politik luar negeri juga yang termasuk dalam agenda pemerintahan Orde Baru dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai sebuah kepentingan nasional, yang dimana fokusnya adalah untuk mewujudkan pembangunan dan juga stabilitas di dalam negara. Presiden Soeharto memiliki karakter yang sangat mengutamakan visi misi dalam jangka panjang. Dia mampu mengatur strategi dengan detail dan juga efisien ketika dia mendapatkan suatu kesempatan. Kemudian berkaitan dengan politik luar negeri yang dilakukan oleh Soeharto ini, dari sisi pendekatannya yang lebih bersahabat dengan negara-negara lain, dan di era ini juga Soeharto membuat tindakan yang kembali pada hubungannya normal kepada Malaysia. Lalu dengan segera ia mendaftarkan Indonesia kembali ke dalam keanggotaan PBB, yang dimana sebelumnya pada saat pemerintahan Soekarno, Indonesia itu keluar dari keanggotaan PBB karena suatu permasalahan dengan Malaysia. Soeharto mengusulkan agar dapat terbentuknya hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan juga berusaha untuk meyakinkan beberapa negara untuk ikut andil dalam sebuah himpunan negara-negara di Asia Tenggara yang bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Kebijakan yang digunakan juga kebijakan pintu terbuka, di mana kebijakan tersebut untuk meningkatkan investasi asing dan mencari bantuan dana untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia. Soeharto juga mengerahkan segala upaya agar Indonesia itu mampu berperan dominan di dalam permasalahan baik regional maupun internasional. Pemerintahan Soeharto ini dengan karakteristik yang tegas dan juga keras terhadap rakyat Indonesia menjadikan pudarnya ciri demokrasi di Indonesia. Karena pemerintahan yang sangat terpusat membuat terpecahnya kepercayaan rakyat, di mana ketika pemerintahan Orde Baru ini berlangsung pada 10 tahun pertama terjadi sebuah pergolakan dalam negeri, yang dimana para massa melakukan unjuk rasa menyuarakan ketidaksepakatannya dengan apa yang dilakukan Soeharto pada masa itu. Karena merasa khawatir pemerintah tidak akan mampu menguasai massa dan terjadi perlawanan yang berkelanjutan dari penduduk yang ada, sehingga pemerintah ini membuat kebijakan yang lebih menekan, di mana mereka membungkam media massa dalam surat kabar beserta para jurnalisnya agar tidak ada isu-isu yang dikeluarkan ataupun opini-opini yang dikeluarkan ke dalam media massa, dan apapun yang diekspresikan dalam ruang publik itu segera ditekan. Kemudian peran kuat militer di dalam pemerintahan Orde Baru ini, karena latar belakang Presiden Soeharto ialah aktif sebagai seorang militer, sehingga pemerintahan Orde Baru ini terlalu didominasi oleh para militer dan juga ikut terlibat langsung dalam politik Indonesia.
Selain itu, militer pada masa pemerintahan Orde Baru juga berperan di dalam bidang keamanan serta non-keamanan yang merupakan asal mula konsep dari dua fungsi sebagai keterlibatan militer di dalam dunia politik di negara Indonesia pada masa itu, di mana terbagi dua kelompok yang dijadikan sebagai perumus daripada politik luar negeri, yaitu Departemen Luar Negeri atau dapat disebut sebagai Deplu, dan juga militer. Ada dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan, Hankam, Lemhanas, dan lain-lain. Dalam pembagian pengurusan dalam perumusan politik luar negeri, di mana Departemen Luar Negeri ini ditugaskan ke dalam urusan politik, sedangkan militer ditugaskan dalam bidang urusan pertahanan dan juga keamanan. Akan tetapi hal tersebut tentu tetap terjadi sebuah perselisihan karena semakin lama militer ini semakin terlibat dan semakin menguasai gitu di dalam perumusan politik luar negeri Indonesia pada era Orde Baru ini. Politik luar negeri era Orde Baru ini memiliki peranan besar di dalam menopang sistem perekonomian nasional. Soeharto membuka jalur perdagangan internasional sehingga investor berdatangan masuk lalu berinvestasi di Indonesia, membantu masuknya dana negara untuk pembangunan nasional. Di masa pemerintahan Orde Baru juga dapat terlihat bahwa Soeharto dapat membawa Indonesia dengan politik luar negerinya untuk mencapai kesejahteraan nasional dari segi ekonomi dan juga peningkatan infrastruktur atau pembangunan dalam negeri, sehingga rakyat merasakan dampak dari politik luar negeri yang dijalankan secara konsisten oleh Soeharto pada masa waktu itu.